Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devi Rosa Fitri Damayanti dengan NIM 2020008127 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait era disruptif guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Disruptive Management. Yang selanjutnya yaitu era disruptif. Apa sih yang dimaksud dengan era disruptif? Era disruptif adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental. Tergantinya sistem lama oleh sistem baru yang diakibatkan hadirnya teknologi serta maraknya inovasi-inovasi yang bersifat kreatif serta disruptif di berbagai sektor kehidupan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan. Yang pertama, meningkatkan SDM. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang lebih unggul. Dalam hal ini, organisasi juga menciptakan budaya baru. Oleh sebab itu, organisasi perlu memberikan pelatihan bagi karyawannya atau anggotanya guna meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua yaitu pahami teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong organisasi untuk mengadopsi teknologi digital demi menunjang bisnisnya. Penggunaan teknologi yang lebih canggih tentunya akan memudahkan serta menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi. Inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar. Sebab ketika perusahaan lengah dan telah melakukan inovasi, maka perusahaan-perusahaan baru siap merebut mangsa pasar dan mendominasinya. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan juga mengikuti perubahan pasar yang berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan pengoptimalan. Dalam setiap upaya pemanfaatan teknologi digital, tak selamanya akan berjalan mulus. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dalam setiap prosesnya. Evaluasi tersebut bisa dilakukan setiap bulan. Ukur bagaimana dampaknya terhadap karyawan dan perusahaan. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau inovasi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu upaya beradaptasi di era disruptif. Yang pertama, terus beradaptasi. Hal yang dilakukan yaitu beradaptasi atau menyesuaikan diri pada setiap perubahan atau perkembangan zaman atau perkembangan yang ada. Setiap ada teknologi baru yang muncul, pelajari seperti apa cara kerjanya dan bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, dengan adanya kita beradaptasi pada era disruptif ini, kita bisa memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi ini bisa mempermudah segala kegiatan dan dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu bijak dalam menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lalai dan terlena. Banyak orang yang memilih untuk menggunakan teknologi sebagai ajang adu gengsi. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah segala kegiatan dan memberikan dampak yang positif. Namun, kebanyakan orang sekarang memanfaatkan teknologi hanya sebagai ajang adu gengsi. Yang keempat yaitu membuat inovasi baru dengan mengandalkan teknologi. Karena kita sudah melakukan adaptasi sebelumnya dengan era disruptif ini, membuat inovasi ini bertujuan untuk mensejahterakan dan menambah kualitas hidup masyarakat bisa terus meningkat lebih baik lagi seiring dengan berjalannya waktu. Nah, terkait dengan keinginan saya di masa depan di mana dapat bekerja di satu perusahaan dengan adanya langkah-langkah dan upaya beradaptasi di era disruptif ini menunjukkan bahwa saya pribadi harus mengupgrade diri saya untuk lebih cakap digital serta memahami teknologi. Selain itu, saya juga perlu untuk melakukan inovasi dan kreativitas yang nantinya akan menunjang keinginan saya di masa depan. Yang selanjutnya, tahap yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama,
Signal amidst the noise. Pada tahap ini, baik individu, perusahaan, organisasi, dan bisnis dapat merespon dengan baik perkembangan teknologi secara cepat dengan menggeser pola kerja mengikuti tren perkembangan teknologi, preferensi konsumen, regulasi, dan pergeseran lingkungan bisnis dari menggunakan media internet yang menjadi tulang punggung dalam era digital. Yang kedua yaitu change takes hold. Pada tahap ini, perubahan sudah tampak jelas baik secara teknologi maupun ekonomis, namun dampak pada kinerja keuangan masih relatif tidak signifikan, sehingga belum dapat disimpulkan apakah model baru akan menjadi menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu the inevitable transformation. Pada tahap ini, keharusan organisasi, bisnis, dan perusahaan mengakselerasikan transformasi menuju model baru. Dan yang terakhir yaitu adapting to the new normal. Pada tahap ini, organisasi, perusahaan, dan bisnis menerima dan menyesuaikan keadaan dan lingkungan baru sebagai tuntutan untuk terus bertahan di tengah situasi disruptif. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.